Apabila korbannya mengalami ketakutan yang sangat amat dahsyat, maka wujud dari bola Banaspati ini akan terus semakin membesar dan memangsa korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Oke guys, kali ini gue mau cerita lagi tentang hantu atau syaiton yang ada dan terkenal melegenda di Indonesia, yaitu hantu Banaspati. Kalian mau tahu nggak cerita selengkapnya seperti apa? Yuk, jangan lupa kita tonton dan simak ceritanya. Oke guys, jadi nih ya guys, di Indonesia, tepatnya di negara kita tercinta, terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Tiap-tiap dari daerah memiliki cerita horor tersendiri. Ada yang bilang hanya legenda atau urban legend, ada pula yang bilang hanya mitos. Tapi balik lagi ke kalian, mau percaya atau enggak, cerita dari hantu-hantu yang memang melegenda di Indonesia. Salah satunya itu tentang cerita mitos hantu Banaspati guys. Itu hantu Banaspati itu jenisnya kayak semacam bola atau kepala tapi menyerupai api gitu. Kalau gue terus terang aja nih guys, dulu gue punya rumah itu deket TPU pemakaman umum, dan pada setiap malam satu suro itu banyak banget yang namanya jenisnya tuh kayak Banaspati, pokoknya bulat menyerupai bola api dan jatuh ke tempat pemakaman umum. Dan gua nggak tahu ya itu jenisnya Banaspati atau memang ada sebagian orang dari warga dekat rumah gue yang bilang itu Banaspati, ada juga yang bilang itu santet atau teluh guys. Emang jelas banget itu benar-benar kayak bola api yang terbang aja cus gitu. Jadi kayak lempar-lemparan petasan gitu. Cuman jenisnya emang gede kayak bola itu api, dan jatuhnya itu tepat di tempat pemakaman umum dekat rumah gue guys. Dan itu terjadi setiap malam satu suro. Hantu Banaspati ini terpopuler dan sangat amat melegenda di cerita rakyat di seputaran Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan. Banaspati ini konon menyerupai sosok bola api. Dia itu bisa terbang. Kadang wujudnya menyerupai sosok manusia yang terbakar dan mirip sekali dengan sosok Ghost Rider yang ada di komik-komik Marvel. Jadi mungkin cerita Marvel terinspirasi dari setan-setan yang ada di Indonesia. Contohnya Banaspati. Gila, Banaspati itu bisa masuk komik Marvel. Karena mungkin emang dilihatnya unik, mungkin ya kalau orang luar negeri itu ngeliatnya unik gitu ya. Dan sosok makhluk gaib yang dinamakan Banaspati ini itu termasuk dalam media untuk seseorang mengirimkan teluh atau santet yang bisa menewaskan korbannya atau targetnya. Sosok hantu Banaspati ini dikenal memiliki dua wujud guys, dan yang membedakan bentuknya yaitu ada yang berbentuk bola api dan hidup di antara pohon-pohon yang sangat besar di tengah hutan, dan ada juga yang menyerupai manusia tapi dia mengeluarkan api. Dan wujud dari bola api ini itu dipercaya dapat bergerak atau berpindah-pindah dari pohon satu dan ke pohon lainnya. Dan konon ya guys, katanya nih, wujud dari sosok Banaspati ini hanyalah berukuran segenggaman kepala orang dewasa. Namun, apabila korbannya mengalami ketakutan yang sangat amat dahsyat, maka wujud dari bola Banaspati ini akan terus semakin membesar dan memangsa korban. Dan jika hantu Banaspati ini berwujud seperti sosok manusia, maka
hantu Banaspati ini bisa berjalan menggunakan kedua tangannya, sementara kakinya menghadap ke arah atas. Dan Banaspati dalam wujud manusia ini akan mengejar serta menjulurkan lidahnya kepada korban atau mangsanya, sehingga korban atau mangsanya terbakar secara cepat. Kalian tahu nggak asal usul dari hantu Banaspati itu apa? Jadi sosok Banaspati ini adalah tokoh raksasa sakti. Jadi sosok Banaspati ini diyakini sebagai salah seorang tokoh yang mengadopsi ilmu hitam, yang dimana kisah ini terjadi pada era kerajaan Majapahit. Banaspati ini merupakan kerajaan dari lautan yang merupakan keturunan siluman atau bangsa api. Ketika ia memimpin banyak bangsa siluman, banyak sekali manusia yang menjadi korban keganasannya, guys. Setelah Banaspati dapat terbunuh, ternyata masih ada keturunannya yang dimana itu bernama setan Kober. Kalau emak gue zaman dulu bilang Kober itu kuburan, tapi ternyata Kober itu emang setan kuburan mungkin ya, gue juga gak tahu nih. Dan setan Kober ini diyakini hidup 500 tahun sesudah Banaspati terbunuh. Dan banyak dari masyarakat Jawa yang mempercayai kalau setan Kober ini merupakan keturunan dari Raja Banaspati dan kini hidup di hutan Panji. Ini bukan Panji manusia milenium atau Panji petualang ya guys, tapi ini hutan Panji. Dan masa kejayaan dari setan Kober ini berlangsung tepat pada masa keemasan dari kerajaan Majapahit. Kala itu ketika belum memiliki kekuatan dan belum memiliki kerajaan, setan Kober ini memutuskan untuk bekerja sama dengan Patih Gajah Mada untuk membumi hanguskan para pemberontak dan berperang melawan kerajaan-kerajaan Islam termasuk kerajaan Demak. Dan sifat dari setan Kober ini memiliki sifat yang sangat amat licik. Selain itu dia juga memiliki sifat yang sangat sakti. Di masa perang antara kerajaan Majapahit dan Demak, setan Kober ini kerap membuat kerajaan Islam mengalami kekalahan telak. Dan singkat dari cerita ini, setan Kober ini akhirnya dapat ditumbangkan atau dapat dikalahkan oleh Pangeran Sutowijaya. Hingga saat ini keturunan dari Banaspati masih dipercayai tinggal di hutan Panji dan mendirikan kerajaan di tengah lautan. Makanya kadang suka ada yang bilang gitu ya guys, katanya gini, setan atau hantu di laut itu lebih kejam daripada setan-setan yang ada di hutan. Mungkin ya ini kekuatannya lebih hebat, bahkan lebih dahsyat hantu yang ada di laut ketimbang hantu-hantu yang memang ada di daratan seperti hutan atau kebun-kebun misalnya. Mungkin contohnya seperti itu ya guys. Jadi itulah guys pengertian asal-usul dari hantu Banaspati yang ceritanya ini menjadi salah satu legenda dan urban legend yang ada di negara kita sendiri guys. Jadi guys, buat kalian nih ya guys yang pernah ngelihat Banaspati terus dapat ngelihat juga dalam wujud apa, boleh nih guys komen-komen di bawah ya guys. Oh iya guys nih, buat kalian nih yang belum subscribe channel YouTube gua, yuk jangan lupa subscribe channel YouTube gua agar YouTube gua semakin berkembang. Terus ya guys, buat kalian nih yang punya pengalaman mistis, pengalaman horor, atau pernah tinggal di kontrakan-kontrakan serem, atau boleh juga yang namanya punya cerita pernah tinggal di rumah kosong atau dan lain sebagainya, bisa banget nih guys, langsung aja kirim cerita kalian ke DM Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau bisa juga via WhatsApp di nomor yang nanti ada di kolom komentar atau juga ada di link bio deskripsi ya guys. Oke, gua Maya pamit undur diri dan terima kasih buat kalian yang udah nonton channel YouTube gua dan video-video gua. Makasih yang sudah support juga dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.